rumah masing-masing pada hari ini, Minggu tanggal 3 Mei 2020. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Marilah kita bangkit berdiri dan memuji nama Tuhan melalui pujian dari Hidup Jemaat nomor 2, bait yang pertama dan yang kedua. Marilah kita satukan pikiran kita, hati kita, serta jiwa kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa pertolongan kita itu adalah dari Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yaitu Allah yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya dan yang tetap setia menggenapi janjinya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan sebagai ayat pembuka yang akan menjadi penuntun seluruh rangkaian ibadah kita pagi hari ini. Saya akan ambil dari Mazmur 23 ayat yang pertama. Mazmur 23 ayat yang pertama. Tuhan gembalaku yang baik. Marilah kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17 bait yang pertama. Pada
menegaskan kepada kita bahwa hukum yang terutama itu hanya ada dua saja, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita banyak sekali kita melakukan kesalahan dan melakukan dosa. Untuk itu marilah kita berdoa mohon pengampunan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami menghadap ke-Hadirat-Mu untuk memohon ampun atas segala kesalahan, atas segala dosa yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, banyak sekali perkataan kami yang menyinggung saudara kami, banyak sekali perbuatan kami yang selalu menyusahkan Engkau. Untuk itu kami mohon pengampunan di dalam doa ini. Untuk selanjutnya kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Berita anugerah. Tuhan Yesus memberitakan berita anugerah bagi kita semua. Saya ambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, beginilah firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita tanggapi berita anugerah ini dengan bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 36, bait yang pertama dan yang kedua. Petunjuk hidup baru. Saya akan ambil dari 1 Korintus 15
ayat yang ke-58. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi ini, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita. Jemaat dipersilahkan berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 188, bait yang pertama. Kristus bangkit, soraklah. Dikasihi Tuhan, marilah kita satukan hati kita akan membawa doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, membawa doa syafaat kami. Pada saat ini kami berdoa buat gereja-Mu GKJTU Immanuel. Tuhan Yesus, berkatilah warga jemaat kami Immanuel dengan kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan berkat-berkat yang lainnya. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja-Mu yang saat ini belum mendapat seorang pendeta. Tuhan Yesus, kami tidak jemu-jemu, kami tidak patah semangat untuk selalu berdoa kepadamu, dan kami percaya Engkau akan memberikan seorang pendeta nantinya tepat pada waktunya. Tuhan, kami juga berdoa buat rencana-rencana kami yang telah kami susun. Tuhan Yesus berkati satu persatu. Tuhan Yesus berkati sehingga rencana-rencana kami berjalan dengan baik, itu semua atas kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan Yesus berkati usahanya. Tuhan Yesus pimpin sehingga saudara kami bisa mendapatkan pekerjaan. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus jamah dengan
kuasa-Mu, karena kami percaya Engkaulah dokter segala dokter yang akan menyembuhkan segala penyakit. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak kami. Tuhan Yesus berkati di dalam studinya. Tuhan Yesus berkati di dalam pergaulannya. Jauhkan dari hal-hal buruk yang akan menimpanya. Datangkanlah kebaikan, teman-teman yang membawa aura positif, sehingga anak-anak kami selalu ada dalam naungan-Mu, sehingga anak-anak kami selalu tertuju kepadamu. Kami menyerahkan masa depan anak-anak kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan Yesus, pada saat ini bangsa kami terkena wabah penyakit corona. Tuhan, Engkau tahu apa yang terjadi saat ini. Engkau pimpin bangsa kami. Engkau berkati presiden kami ya Bapa. Kami menyerahkan pimpinan kami dari atas sampai bawah. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berikan roh kebijaksanaan sehingga apa yang dilakukannya itu semua atas kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepenuhnya doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita saat ini akan memberikan persembahan sebagai bentuk syukur kita ke dalam hadirat Tuhan. Untuk itu kami akan landasi persembahan ini dengan firman Tuhan dari Imamat 19 ayat yang kelima. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian sehingga Tuhan berkenan akan kamu. Dengan berdirinya kantong persembahan, marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 302, bait yang pertama dan secukupnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan puji syukur kembali ya Bapa, karena Engkau telah memberkati kami dengan berkat-berkat yang melimpah. Dan pada pagi hari ini Bapa, kami mempersembahkan kembali berkat-Mu. Tuhan Yesus, sucikan dan kuduskanlah, sehingga persembahan kami bisa memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu ini ya Bapa, sehingga apa yang keluar dari mulut kami itu semua atas kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri ya Bapa yang memimpin kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita buka Alkitab kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya akan ambil dari Yohanes 21.
Yohanes 21 ayat yang ke-15 sampai yang ke-19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mungkin 8 minggu ini mengadakan kebaktian streaming melalui video, dan kita melaksanakan di rumah kita masing-masing. Semoga keadaan ini semakin membaik dan kita dapat berkumpul kembali di rumah Tuhan bersama-sama untuk bisa mengikuti kebaktian dengan indah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan pada hari ini menceritakan tentang percakapan Tuhan Yesus yang telah bangkit dengan Simon Petrus muridnya. Dalam perjumpaan itu, Tuhan Yesus menanyakan kepada Simon Petrus sebuah pertanyaan, "Apakah benar engkau mengasihi aku daripada yang lain?" Dan jawabannya Petrus pun menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Dan Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tetapi pertanyaan itu disampaikan oleh Tuhan Yesus dengan beberapa kali. Ada 3 kali pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan Yesus. Dan untuk ketiga kalinya juga Petrus dengan sedih dan bersungguh-sungguh dia menjawab, "Tuhan, aku mengasihi engkau." Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus pun menjawab dengan hal yang sama, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jika kita ditanya sebuah pertanyaan yang sama sebanyak 3 kali berturut-turut, apa yang akan kita rasakan? Mungkin ada yang bingung, mungkin ada yang sedih seperti Petrus, mungkin juga ada yang merasa kesal. Di sini beragam cara kita menanggapi apa yang ditanyakan. Begitu juga dengan Petrus. Petrus merasa sedih sekali ketika ditanya oleh Tuhan sampai ketiga kalinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Begitu pula saat ini. Saat ini kita pun juga ditanya oleh Tuhan Yesus, seperti Tuhan bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita tahu keadaan dunia ini. Saat ini banyak sekali hal yang mengkhawatirkan hidup kita. Banyak sekali kekhawatiran kita, di mana banyak sekali hal-hal yang terjadi di dalam lingkungan ini dan dunia ini. Terutama saat ini kita merasakan adanya wabah penyakit COVID. Dengan adanya wabah penyakit COVID itu pun banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul di dunia ini. Masalah perekonomian, masalah pekerjaan. Karena banyak sekali teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kena PHK, pengurangan pekerjaan. Apakah kita masih mengandalkan Tuhan? Apakah kita masih fokus di dalam Tuhan dalam keadaan ini? Saat ini kita ditanya oleh Tuhan, apakah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti Petrus? Petrus menjawab dengan kesungguhan hatinya. Petrus tetap mengasihi Tuhan sampai akhir hidupnya, di mana Petrus selalu mengandalkan Tuhan, mengabarkan Injil kesukaan dimanapun dia berada sampai akhir hidupnya. Jadi bukan cuma omongan, perkataan saja yang dilakukan oleh Petrus, tetapi dilakukan juga di dalam kehidupannya. Sehingga Petrus pun tetap memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupannya. Di akhir hidupnya pun Petrus tetap mengandalkan Tuhan. Petrus mengasihi Tuhan sampai akhir hidupnya. Saat ini juga kita ditanya oleh Tuhan Yesus, apakah kita mengasihi Tuhan Yesus seperti Petrus dalam keadaan sesulit ini? Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita renungkan di dalam hati kita masing-masing. Banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul sekarang ini. Banyak sekali hal-hal yang mengkhawatirkan di dalam kehidupan kita saat ini. Kita jawab pertanyaan Tuhan, bahwa kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti Petrus, tetapi bukan cuma hanya melalui omongan perkataan saja, tetapi kita buktikan di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti Petrus sampai akhir hayatnya. Begitu juga dengan kita, sampai akhir hayat kita, kita tetap mengasihi Yesus apapun keadaannya, sesulit apapun keadaannya. Seperti sekarang ini, biarlah kita tetap fokus di dalam Tuhan, tetaplah kita mengandalkan Tuhan, tetaplah kita menyerahkan segala persoalan yang ada sekarang ini di dalam hidup. Tuhan Yesus akan memberkati kita. Tuhan Yesus akan memberikan kita jalan keluar yang ada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terkadang kita bertanya-tanya di dalam kehidupan ini, seringkali kita mengkhawatirkan, seringkali kita ketakutan di dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi percayalah, Tuhan gembala yang baik. Tuhan akan menuntun kita ke air yang tenang. Tuhan akan memberikan kita jalan keluar apapun yang kita hadapi.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah di saat-saat yang sulit seperti ini, di saat begitu mengkhawatirkan, kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita menjalani kehidupan ini dengan sebaik mungkin. Persoalan yang ada kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan gembala kita, Tuhan yang berkuasa di atas segalanya. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kita bawa persoalan kita di dalam doa, karena doa mengubah segala sesuatunya. Dan janganlah gentar menghadapi hidup ini. Saat-saat ini memang saat yang sulit. Saat-saat ini banyak kendala yang ada, tetapi kalau kita berjalan di dalam Tuhan, pastilah kita diberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lagu yang berjudul Tuhan adalah Gembalaku. Sebentar, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, janganlah takut. Jawablah pertanyaan Tuhan Yesus saat ini, bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, bukan cuma perkataan, tetapi dengan tindak laku kita di dalam kehidupan kita. Janganlah khawatir, Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita mempunyai kesempatan saat seduh sejenak, dan kita akan menaikkan doa secara pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Engkau ingatkan kepada kami semua. Terima kasih atas renungan yang telah kami dengar ya Bapa. Engkau saat ini berkata kepada kami, apakah Engkau mengasihi aku? Marilah kita jawab dalam hati kita, ya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tuhan, kami percaya Engkau memberikan kekuatan kepada kami saat ini. Engkau memberikan kami kekuatan saat ini, di mana saat ini banyak sekali kekhawatiran, banyak sekali hal yang terjadi ya Bapa. Entah itu wabah penyakit, entah itu persoalan ekonomi, entah itu bencana alam. Tetapi saat ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, karena Engkaulah gembala kami yang baik. Tuhan, kami mengucapkan puji dan syukur. Saat ini ya Bapa, kami akan menjawab pertanyaan-Mu. Kami akan selalu mengasihi Engkau sampai akhir hayat kami, seperti kami melaksanakan apa yang Engkau firmankan. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan
doa ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami juga berdoa, doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 407, bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, serta kasih Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan kuasa Roh Kudus kiranya beserta kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita tutup kebaktian pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 413 bait yang pertama.
layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh